Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidaul Hasana dari kelas 2B1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan. Pertama, pendidikan kewarganegaraan yaitu pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini mengajarkan pentingnya kita sebagai warga negara untuk mengetahui nilai-nilai dan kewajiban dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dan ketentuan cita-cita suatu bangsa. Selanjutnya, sejarah pendidikan kewarganegaraan. Di dunia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1790 di Amerika Serikat, yaitu Civic Education atau pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan sejarah pendidikan kewargaan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 yang dikenal dengan istilah Civics. Ini ada pada masa pemerintahan Soekarno. Penerapan Civics di pembelajaran sekolah dimulai pada tahun 1961. Kemudian mengganti nama menjadi Pendidikan Kewargaan Negara pada tahun 1968. Di tahun yang sama, 1968, pendidikan kewargaan negara ini sudah masuk pada kurikulum pembelajaran sekolah. Dan di tahun selanjutnya terjadi pergantian tahun ajaran awalnya pada Januari-Desember diganti menjadi Juli-Juni pada tahun 1975. Nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh pemerintah menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau yang biasa disebut dengan PMP. Nah, pada tahun selanjutnya, pada tahun 1994, nama mata pelajaran PMP diubah lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang bisa disebut dengan PPKN. Nah, selanjutnya nama PPKN ini diubah lagi pada masa reformasinya diubah menjadi PKN dengan menghilangkan Pancasila sebagai bentuk produk Orde Baru. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral dan religius. Mengembangkan yaitu kita mempunyai nilai-nilai dan sikap perilaku yang tadinya buruk menjadi baik dan yang tadinya baik menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang kedua yaitu menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, di sini sebagai warga negara kita dapat menjunjung nilai kemanusiaan seperti tolong-menolong, bergotong royong, atau bertanggung jawab terhadap lingkungan atau terhadap negara atau terhadap lingkungannya. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Dengan mempelajari ini kita tahu bagaimana perjuangan dan sejarah kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Yang keempat, mengembangkan sikap demokrasi, berkeadaban dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Jadi, kesimpulannya, pentingnya suatu pendidikan berbangsa dan bernegara agar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menentukan keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.